Saya ada beberapa hal yang mau saya sharing ya, mudah-mudahan bermanfaat. Lupa materinya tak taruh di handphone. Saya tuh punya penyakit pelupa soalnya. Jadi saya ini. Loh, ini tadi materinya bagus, mau tak bahas malah dihapus ya. Tepuk tangan buat pasangan dulu. Ini bang ya? Bilang ya. Oke, Bapak Ibu, perkenalkan dulu ya, nama saya Enggar Suryantara. Saya aslinya Klaten, Jawa Tengah. Merantau di Surabaya udah sejak tahun 2008. Berarti udah 2010 lah, anggap aja udah 15 tahun ya. Siapa yang perantau angkat tangan? Perantau. Banyak ya. Perantau. Bapak Ibu rumahnya Sidoarjo, tinggal di Surabaya juga merantau. Iya. Pokoknya Bapak Ibu tinggal di Surabaya, bukan lahir di Surabaya. Angkat tangan, set. Bapak Ibu harus menjadi orang sukses. Jangan sampai Bapak Ibu tinggal hidup ya, tinggal hidup di tempat orang, di kota orang, Bapak Ibu miskin. Wah itu malu-maluin keluarga. Loh saya dulu miskin. TikTok saya itu namanya dulu saya miskin. Di follow ya. Nah, jadi saya dulu miskin tuh bukan hanya tagline, itu beneran saya miskin. Saya tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, tidak punya rumah, tidak punya mobil, masa depan suram. 6 tahun yang lalu, jadi 2018 akhir lah gitu ya. Nah, saya harus menjadi orang sukses di Surabaya, tempat saya hidup di Surabaya. Segala macam pekerjaan saya jalani, saya jadi detailer, sales obat, saya jualan macam-macam gitu ya. Tapi tidak sukses-sukses. Sukses itu menurut saya adalah bisa mewujudkan yang saya inginkan. Apapun yang saya inginkan bisa saya wujudkan, itu namanya sukses menurut saya. Contoh ya, saya pengen ngasih ibu saya 50 juta per bulan, nah itu saya sukses. Saya pengen punya mobil yang bisa antar jemput anak saya sekolah, nah itu sukses. Saya pengen merdeka dari hutang, nah itu sukses. Mungkin yang muslim, saya pengen pergi umroh haji besok, nah bisa, itu sukses. Kayak Bu Novi dan Pak Didit kemarin umroh haji Furoda, berangkat pulang cash tanpa DP tanpa cicilan, sukses gitu ya. Jadi istilah sukses menurut setiap orang beda-beda. Nah, Bapak Ibu mau nggak sukses di usaha ini? Mau. Bapak Ibu mau nggak sukses menjadi orang perantauan yang sukses? Mau. Nah, Bapak Ibu, siapa yang masih ada mudik setiap tahun, ada nggak mudik pulang ke rumah? Siapa di antara Bapak Ibu yang masih ingin tinggal di tempat kelahiran? Angkat tangan dulu. Nah, banyak kan? Jangan sampai Bapak Ibu meninggalkan kota kelahiran, pulang itu tidak punya rumah. Harus punya impian bagaimana bangun rumah di tempat kota kelahiran. Seperti Bu Novi kemarin habis bangun rumah ibunya di Nganjuk. Itu rumah paling keren di seluruh Nganjuk, Bu Novi. Di desanya itu maksudnya ya. Nah, saya juga punya impian, saya bangun rumah di desa saya di Klaten gitu ya. Nah, terus Bapak Ibu besok kan Lebaran tuh, mau pulang. Siapa yang belum punya mobil angkat tangan set? Gue naket lah. Mau nggak pulang naik mobil? Mau. Nah, di bisnis ini kita bisa punya mobil pertama harganya berapa? 150 juta. Mobil dengan harga 150 juta itu udah bagus banget. 100 jutanya udah bagus banget, betul nggak? Nah sekarang bulan Februari ya, awal Maret, sekarang Februari kan? Februari awal, Februari, Maret, puasa, April, Januari, Februari, Maret ya. April. Masih ada 1 bulan setengah. Bapak Ibu harus bisa mudik itu bawa mobil minimal harga 100-150 juta. Syaratnya apa? Punya mobil 150 juta. Poinnya 300. Bukan priority. Poinnya 300. Tuh. Harus punya omset grup berapa? 300 kanan, 300 kiri. Bagaimana caranya bisa punya omset 300 kanan, 300 kiri? Saya dapat mobil pertama itu 40 hari loh. Loh iya. Kenapa? Karena saya dulu miskin. Alasannya itu aja. Siapa yang merasa miskin angkat tangan? Enggak usah malu, orang miskin itu menjadi motivasi ya. Oh, banyak kan? Jadikan kondisi miskinnya Bapak Ibu itu motivasi terbesar. Saya harus merdeka dari kemiskinan gitu ya. Kenapa saya bisa 40 hari dapat mobil? Karena saya mau pulang tuh naik mobil. 2 Mei saya bergabung 2018, 10 Juni saya dapat mobil pertama. Dan celakanya saya tidak bisa nyetir. Nah itu loh. Nah masih ada waktu 1,5 bulan. Bapak Ibu bisa
membawa pulang mobil seharga 150 juta. Caranya Bapak Ibu harus punya omset 300 kanan 300 kiri. Dan kabar baiknya sekarang dipromo menjadi 275 kanan 275 kiri. Ya, kabar baiknya lagi kalau Bapak Ibu priority, Bapak Ibu cukup 175 kanan 175 kiri. Ada yang belum tahu? Belum. PTBC kurang apa? 300 kanan 300 kiri. Kiri ini normal. Bapak Ibu dapat 170 juta, betul? Dari mana? Motor 20 juta, mobil 150 juta. Di promo menjadi 275 kanan, 275 kiri. Dapat berapa? Promo 170 juta. Di promo lagi 175 kanan, 175 kiri. Nah, ini promo lebaran. Berarti 170 juta. Kita breakdown dulu ya. Untuk mendapatkan 175 kanan 175 kiri, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu harus punya partner, harus punya tim. Tadi Mas Anan sudah bilang kan, tadi kanan berapa? Kanan berapa, kiri berapa? Satu kanan, satu kiri. Bapak Ibu harus punya satu orang kanan, satu orang kiri. Pak, saya udah punya 10 kanan, 10 kiri, tapi berhenti semua, bagaimana? Benar? Berarti Bapak Ibu belum punya satu kanan satu kiri. Belum punya. Bapak Ibu punya poin 10 kanan 10 kiri, tapi belum punya mitra satu kanan satu kiri. Yang Bapak Ibu butuhkan itu bukan hanya poin tapi mitra. Mitra itu partner. Partner itu artinya bisa kita ajak kerjasama. Kerjasama apa? Menuju champion 3,67 miliar minimal. Nah, kalau Bapak Ibu tidak punya partner, sebanyak apapun poin yang Bapak Ibu miliki, Bapak Ibu akan tidak mudah menuju mewujudkan impian-impian Bapak Ibu. Ya, Pak Enggar punya berapa? Banyak Bapak Ibu. Di tim ABCS ini aja salah satu tim terbesar di tim saya. Nah, Bapak Ibu orang-orang yang beruntung yang bergabung di grup ini, di grup ABCS ini. Bu Novi kurang 500 poin itu tembus luxury ketiga. Orang 500 poin. Oh 400 sekarang. Oh kurang 400 poin. Itu besok Milad Karib pasti sudah tembus. Mengalahkan luxury saya yang baru 2. Bapak Ibu juga bisa mengalahkan bonus-bonusnya, reward-rewardnya Bu Novi. Nah syaratnya Bapak Ibu harus punya mitra, harus punya partner. Partner itu mau berjuang suka dan duka di bisnis ini. Itu partner. Saya sama Pak Didit, Bu Novi ini bermitra, berpartner. Gitu. Saya sama tim yang lain juga bermitra, berpartner. Mitra saya, poin saya sebelah itu 40.000 sekian. Sebelah 17.000 sekian. Apakah semua mitra saya? Oh tidak. Kan ada priority 31 poin, ya kan? Nah, mitranya berapa? Kehitung jari. Paling dari sekian 40.000 itu hanya sekian ratus mitra misalnya. Nah itu harus Bapak Ibu pahami. Di bisnis ini kita asetnya adalah manusia. Jadi yang berpartner dengan kita adalah manusia. Maka manusiakanlah mitra kita biar kita bisa kerja berpartner, bekerja sama. Nah Bapak Ibu sudah dibimbing, diajari, dididik, disupport, difasilitasi oleh Bu Novi dan Pak Didit. Saya kasih tahu ya. Ini ruangan ini seperti ini tidak ada di tim lain, tidak ada. Bapak Ibu keliling Indonesia, ada tidak yang punya ruangan gedung seperti ini? Tidak ada, tidak ada. Bapak Ibu adalah mitra-mitra yang sangat beruntung bergabung di ABCS. Saya sama Bu Novi dulu pertama kali mengawali bisnis ini ya dari pertemuan di garasi. Di garasi ukuran satu mobil. Di tempatnya Pak Didit, ya. Jadi gudang garasi itu hanya dijadikan gudang sama Pak Didit. Nah, Pak Didit, ayo dibersihkan. Dibersihkan. Saya cuma ngomong dikit, dia udah gercep. Nah itu karakternya Pak Didit gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau dikasih materi sama Bu Novi, sama Mas Amo, sama leader-leader gitu ya, Mas Andri ini, Bapak Ibu langsung gercep, jangan nunggu. Nah, pokoknya kalau gercep tuh gerak cepat melakukan. Dulu saya contoh nih ya, Pak Didit itu punya gudang, dia punya garasi untuk gudang. Saya cuma ngobrol gini Pak Didit, ini kalau dibersihkan
bisa untuk kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol, belajar bersama. Saya ngomong gitu doang, besoknya itu garasi sudah bersih Bapak Ibu, sudah ada papan tulisnya, Pak Enggar sudah bersih Pak Enggar. Lalu saya malah bingung deh, ini orang keren banget ya gitu. Langsung kita bikin pertemuan gitu, sampai sekarang. Nah, Bapak Ibu harus sadar, Bapak Ibu adalah orang-orang yang sangat beruntung bergabung di bisnis yang dahsyat, yaitu Best Corporation Syariah. Bapak Ibu juga orang-orang yang beruntung karena sudah bergabung menjadi tim sahabat karib di APJS Group Indonesia. Saya pernah ngomong sama Bu Novi, ibaratnya anak-anak ya, Bapak Ibu ini anak-anak, orang tuanya kan benar dengan Pak Didit ya. Bapak Ibu itu terlahir di keluarga yang kaya raya, full fasilitas, full makanan bergizi lah. Kalau Bapak Ibu sampai tidak sukses, yang salah berarti Bapak Ibu sendiri. Loh, contoh ya. Bapak Ibu setiap hari Selasa kan home sharing, ya kan? Nggak usah sewa tempat, ya kan? AC nyaman, dulu enggak? Fasilitas alat tulis, sound system segala macam komplit, ya enggak? Di tim lain enggak ada Bapak Ibu. Materinya juga keren, ya enggak? Nah, yang harus Bapak Ibu tinggal melakukan saja, tinggal melakukan. Melakukan apa? Melakukan pekerjaan di bisnis ini. Setelah Bapak Ibu bergabung, yang harus dilakukan nomor satu apa? Nah, nomor satu setelah Bapak Ibu gabung itu loh, di grup ABCS mau ngapain? Belajar apa? Apa yang dipelajari ketika Bapak Ibu bergabung sebelum mencapai 75 kanan 75 kiri ini loh? Prospek. Orang baru belum boleh prospek. 5 pilar. Apa aja Bu 5 pilar Bu? Saya lupa Bu. Ya Allah, lupa 5 pilar aja, bonus sponsornya 100 juta gitu. Company profile itu namanya harus tahu perusahaan ini apa, macam-macam itu legalitas kalau ya. Terus nomor 2 terus marketing plan, terus website PTBS, terus sistem, terus nah ya, 5 pilar harus tahu. Berapa lama Bapak Ibu harus mempelajari 5 pilar? Harus ada target. Kalau sama saya, Pak, saya belajar berapa? 2 bulan. Lah kapan closingnya gitu kan? Harus ada target waktu. Kalau Bapak Ibu mau pencapaian besar harus punya target. Bapak Ibu harus terbiasa dengan target ya. Tak tulis gue deh ya. Iya, karena kita makhluk hidup ada time limit. Wah, bahasa Inggris, time limit bahasa Indonesia ya. Batas waktu. Umur kita ada batasannya, kesehatan kita ada batasannya ya kan? Nah, semua yang kita nikmati di dunia ini ada batasannya. Maka kita harus punya target. Ya, nomor 1 ketika kita bergabung jadi sahabat karib di APJS Group, ya. Nomor 1 adalah belajar. 5 pilar. Berapa lama? Ayo. Wah lah, dulu orang sudah naik mobil cash itu masih belajar. 5 pilar ini kan Bapak Ibu tidak cari kemana-mana loh. Materinya ada di ruangan ini kan, ada di grup pembinaan juga kan. Bapak Ibu ibaratnya di rumah duduk diam sambil nyantai bisa belajar kan. Nah, berapa lama itu Bapak Ibu lakukan? 1 hari. Company profile, marketing plan, support system, macam-macam loh. Sehari 1 jam. Sehari Bapak Ibu tidak kerja dong. 1 jam. Idealnya ya itu 1 minggu. ada kepala sekolah kan? Ya. Idealnya Bapak Ibu belajar ini 5 pilar ini 1 minggu. Jadi ketika Bapak Ibu, siapa yang baru pertama kali gabung angkat tangan dulu? Banyak ya. Minggu pertama Bapak Ibu keluar ID-nya, dihitung dari keluar ID ya. Kan setor duit hari ini belum tentu hari ini keluar ID. Bisa besok lusa kan yang pasti kan. Ketika Bapak Ibu terima nomor ID member CH sekian, maka terhitung hari pertama sampai 7 hari ke depan, selama 1 minggu Bapak Ibu harus belajar marketing plan. Nah, tanya ke sponsornya, tanya ke leadernya, tanya ke Bu Novi, Pak Didit. 1 minggu Bapak Ibu harus paham 5 pilar. Harus, wajib. Lupakan tawar-menawar produk, lupakan cari mitra, jangan bikin status, jangan bikin promosi apapun. Kenapa ketika Bapak Ibu join langsung bikin status tuh, kolagen ya. Apa itu? Power Honey misalkan ya.
Bapak Ibu ditanya dan bisa jawab, apa bahaya Bapak Ibu? Itu produk apa? Itu bisnis apa? Wah bingung, gimana jawabnya ya? Benar? Karena Bapak Ibu belum punya bekal 5 pilar. Produk belum paham, marketing plan tidak tahu gitu kan, cara menjawab nggak paham gitu kan. Nah ini yang harus Bapak Ibu lakukan adalah belajar 5 pilar ini 1 minggu. Nah, harus bisa. Bisa dan bisa harus bisa. Ingat harus ada target. Nah gitu ya. Dulu saya sama Bu Novi sama Pak Didit join di usaha ini, tidak ada yang ngandani ini, tidak ada Bapak Ibu, tidak ada. Ya kita belajar sendiri, main target sendiri, ya promosi sendiri, nabrak sana nabrak sini. Nah kita sudah melalui berbagai macam kesulitan dan tantangan hambatan rintangan. Nah kita para leader, para mentor ini sudah melalui itu semua dan kita tahu jalannya. Bapak Ibu tinggal ngikuti aja, namanya ATM, amati tiru manut. Yang pertama Bapak Ibu harus punya target. Pertama belajar selama 1 minggu. Ketika Bapak Ibu belajar selama 1 minggu, ada yang kurang dipahami, Bapak Ibu catat. Makanya Bapak Ibu harus punya buku. Dicatat misalkan, ini maksudnya apa ya, marketing plan, bonus sponsor, oh ini cara menata jaringan bagaimana ya, oh ini 5 plan, misalkan legalitas seperti ini apa ya, dicatat. Yang Bapak Ibu tidak paham dicatat. Nanti hari Selasa home sharing Bapak Ibu tanya, Bu Novi kemarin saya belajar tentang ambasador, cara dapat motor, ini kok begini, maksudnya bagaimana, saya tidak paham misalkan. Bu saya sekarang join basic, rencana saya mau daftarkan anggota keluarga, baiknya ada dulu atau daftarkan keluarga dulu ya. Ketika Bapak Ibu belajar, pasti ada yang kurang dipahami, betul? Nah Bapak Ibu catat di dalam sebuah buku, hari Selasa Bapak Ibu tanyakan ke mentor-mentor yang mengisi. Nah kalau Bapak Ibu sudah tahu semuanya, minggu kedua, ini kan minggu pertama, minggu kedua apa yang harus dilakukan? Nomor 2 ini minggu kedua apa ini? Minggu kedua apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Apa jangan-jangan tiap Selasa pokoknya datang ke ABCS saja, dengerin ceramah, nanti pulang dari sini bingung mau ngapain gitu kan? Nah kapan closingnya gitu kan? Ayo. Minggu kedua apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Apa yang dilakukan? Bikin daftar nama Bapak Ibu. Nomor 2 Bapak Ibu harus punya daftar. Kalau saya daftar nama itu minimal 300 sampai 500 daftar nama. Kenapa? Ketika Bapak Ibu menawari teman, saudara, kenalan siapapun, pasti akan ada penolakan, bahkan cibiran, bahkan negatif, bahkan Bapak Ibu akan diolok-olok misalkan, betul tidak? Ketika Bapak Ibu punya 300 sampai 500 daftar nama, Bapak Ibu tawarkan orang pertama, orang kedua nolak ya, orang ketiga, 100 orang pertama Bapak Ibu ditolak, Bapak Ibu tetap semangat, Bapak Ibu tidak akan keder. Kenapa? Karena masih ada ratusan orang berikutnya yang bisa Bapak Ibu ajak. Tapi kalau Bapak Ibu tidak punya daftar nama, tiba-tiba baru join langsung nawari suami, nawari istri yang tidak tahu apa-apa, nawari anak, nawari kakak, nawari adik, nawari om, nawari tante, Bapak Ibu ditolak, Bapak Ibu ditakut-takuti misalkan, ya Bapak Ibu akan keder semangatnya, akan takut lagi menawari orang, tidak tahu, seolah-olah itu satu RT udah menolak gitu loh, atau satu kampung udah menolak, padahal baru 1-2 orang gitu ya. Kenapa? Karena Bapak Ibu tidak punya daftar nama. Tapi kalau Bapak Ibu punya 300 sampai 500 daftar nama, Bapak Ibu ditolak 100 orang, misalkan pertama yang Bapak Ibu tawari 100 orang, nolak semua, ya saran saya 100 orang itu blokir semua, hilangkan dari kehidupannya Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu punya 500 daftar nama, ditolak 100 orang, masih ada 400 calon mitra yang bisa Bapak Ibu tawari. Nah, ternyata 400 orang nolak semua, ternyata orang ke 401 menerima, priority ternyata. Nah, kan gitu rumusnya. Jadi jangan pernah cerita ya kalau sama saya, Pak saya udah ditolak sekian orang, Pak ngapain cerita penolakan? Tidak ada manfaatnya. Itu menghancurkan semangat. Tidak usah membicarakan penolakan. Kalau perlu ketemu Mas Andri misalnya, Mas Andri hari ini saya udah blokir 70 orang, lu kok diblokir semua? Dan nolak semua, buat apa? Nah itu boleh diceritakan. Iya, tapi jangan cerita misalkan ketemu Mas Salman, Mas
Samar gimana ya? Sudah 5 orang ditolak semuanya, buat apa diceritakan gitu kan? Betul. Kan masih ada ratusan orang yang bisa kita ajak gitu kan? Nah gitu loh Bapak. Dipahami ya? Nomor 2, bikin daftar. Nah, saya kecepatan enggak ya? Enggak ya? Nah, nomor 3, ini dilakukan di minggu kedua. Kalau sepintar-pintarnya kita, sepintar-pintarnya Bapak Ibu belajar 5 pilar, wah saya 3 hari udah selesai Pak Enggar, saya mau nawari orang ini, jangan. Bapak Ibu selama belajar seminggu, tidak usah aneh-aneh nawari orang. Belajar aja seminggu diulang-ulang, ada yang kurang dipahami, catat nanti tanyakan dari Selasa, gitu ya. Nah setelah itu Bapak Ibu bikin daftar nama. Berapa? Seminggu juga. Seminggu Bapak Ibu bikin daftar nama itu. Kalau Bapak Ibu bisa menyelesaikan daftar nama itu kurang dari seminggu, langsung laporan ke mentornya, ke Mas Salman, ke Mas Adri, ke Bu Novi Cici, ke Mas Hana, gitu, ke Bu Novi Heri misalkan, misalnya gitu ya. Lapor dulu, saya udah bikin daftar nama ini. Terus saya harus apakan di daftar nama kan begitu. Nah minggu ketiga atau setelah bikin daftar nama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah mengundang. Nah enak kan? Jelas kan targetnya, minggu pertama belajar, minggu kedua bikin daftar nama, selesai maksimal seminggu mengundang. Mengundang kemana? Offline dan online. Maksimalkan offline. Oh ya, bikin daftar nama ada yang belum tahu? Udah. Nah, siapa yang mau diundang? Bingung kan? Teman yang mana? Bapak Ibu kan sudah hidup di dunia ini mungkin 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, betul? Selama Bapak Ibu hidup di dunia ini kan merasa orang baik kan? Bukan penjahat, bukan kriminal kan? Temannya banyak kan? Tapi ketika Bapak Ibu disuruh ngajak 2 orang, bingung kan mau ngajak siapa kan? Nah itulah pentingnya daftar nama. Nah daftar nama ini Bapak Ibu bikin aja yang sederhana sekali, nama dan nomor WA, nama nomor WA, nama nomor WA. Mulai dari keluarga, istri, suami, anak, kakak, adik, bapak, ibu, mertua, semuanya di list. Habis itu teman ngaji, teman nongkrong, teman ngopi, teman kerja, teman semua pertemanan. Paling gampang pindahkan untuk daftar kontaknya Bapak Ibu ke buku. Harus di buku, jangan di kertas biasa nanti hilang. Karena buku itu nanti bisa untuk follow up. Contoh, telepon nomor 1, namanya Joko, diundang ke seminar BCS hari Minggu. Mau datang misalkan, mau dilingkari ya Pak Joko datang. Dan join belum ditulis di situ, dioleh-oleh, gitu ya. Nah, update tambahkan daftar nama itu setiap waktu. Pokoknya sejauh mata memandang nih, sejauh mata memandang. Ada manusia bernyawa dan tidak gila, ya kan? Kasih informasi, tukeran nomor kontak, masukkan ke daftar nama, gitu ya. Nah, nomor 3, mengundang offline dan mengundang online. Offline itu setiap hari Minggu di kantor ABCS. Kalau sudah bergabung, undang ke sini. Terus online itu ada 2 Zoom seminar itu setiap hari Senin Selasa malam ya, dari Pak Nurkolis. Bisa ya di ABCS ya? Bisa? Presentasi online? Enggak? Presentasi online bisa. Pak Nurkolis? Oh enggak, ya, berarti berarti presentasi online-nya Bu Novi ya berarti ya? Atau sendiri-sendiri gitu ya? Dan offline ini wajib hari Minggu jam 1 siang gitu ya. Nah, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga kan kerja. Minggu ketiga dan minggu keempat, 2 minggu pertama 2 minggu setelah Bapak Ibu ini belajar ini, Bapak Ibu harus punya minimal 2 mitra. Pasti bisa, pasti. Kenapa? Karena Bapak Ibu punya 300 sampai 500 daftar nama. Karena Bapak Ibu hari Minggu menghadirkan ke seminar. Tidak mungkin tidak punya 2 mitra. Nah sekarang saya mau tanya di antara Bapak Ibu, siapa yang belum mensponsori pribadi? Belum punya sponsor pribadi, angkat tangan. Wih, wes kabeh iki. 1, ada 2, terus 3, loh malu-malu. Jujur aja enggak apa-apa. Siapa yang belum punya sponsor pribadi selama sebulan? Angkat tangan, set. Saya belum mensponsori orang gitu loh. Ibu, berapa lama Ibu bergabung? 3 bulan. Ibu punya daftar nama? Belum. Nah, makanya belum punya mitra. Saya aja yang peraih 5 Pajero, 2 Luxury, 28 motor, ya, 18 mobil itu punya daftar nama loh Bapak Ibu.
Kalau Bapak Ibu belum kaya apa-apa, nggak punya daftar nama, terus gimana gitu kan? Ya, nah besok bikin ya Bu ya. Nah, gitu ya. Oke, ini pertama materi yang saya sampaikan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Pak, itu belajar 5 pilar itu bisa diambil dari mana? Nah, nanti tanya ke ini. Bapak joinnya kapan? Minggu kemarin. Oh, baru minggu. Tanyanya di hari ini, di hari Selasa home sharing ini. Nanti pelajarannya ada bertahap. Ada materi-materinya. Tiap hari Selasa malam. Kalau Bapak pengen coba, Bapak sponsornya siapa? Bapak daftar ke siapa? Bu Novi. Pak, namanya Pak. Kemarin baru minggu kemarin kan? Ya. Kan berapa baru minggu kemarin, makanya ini diajari Pak tadi. Ya. Pak. Ya, Bapak minggu kemarin ini baru home sharing pertama kali kan? Ya. Ya, nanti tanya Bu Novi. Ya. Ya. Belajar bikin daftar nama sudah ya. Punya target ini harus diingat Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu harus punya target pencapaian, target closing, target daftar nama, target dapat motor mobil. Kalau perlu Bapak Ibu bikin tulisan di print ya di rumah. Target apa targetnya Bapak Ibu? Gitu ya. Target tim elit setiap bulan gitu ya. Nah, terus di antara Bapak Ibu semua, saya mau tanya nih, jawab dengan dari hati nurani ya. Bapak Ibu jalankan usaha ini tuh maunya apa? Mau hanya untuk sampingan aja atau maunya untuk selamanya? Coba katakan yang mau jangka panjang bersama sahabat karib ini. Loh, semua ya? Oke, saya ingat-ingat ya. Jangan sampai nanti sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan Bapak Ibu udah pindah bisnis. Ya. Untuk Bapak Ibu bisa bertahan lama di bisnis ini, Bapak Ibu harus menjalankan bisnis ini dari hati. Nah, kalau Bapak Ibu dari hati, pasti Bapak Ibu akan jangka panjang. Nah, Bapak Ibu biar bisa menjalankan bisnis dari hati, bukan karena paksaan ya, atau terpaksa, artinya Bapak Ibu harus menjalankan bisnis dengan penuh semangat, antusias dan ikhlas gitu ya. Ditolak ya ikhlas saja. Gitu ya. Closing ya disyukuri, orang closing ya promosi lagi gitu ya. Nah, maka Bapak Ibu harus apa ya? Harus apa? Harus paham dua hal yang paling penting. Bapak Ibu harus punya impian. Saya tidak tahu impiannya Bapak Ibu apa. Yang kedua, Bapak Ibu harus paham marketing. Bapak Ibu sudah belajar 5 pilar. Yang paling penting dari yang paling penting adalah marketing plan. Kenapa marketing plan? Karena marketing plan adalah mesin pencetak uang. Bapak Ibu ini sudah punya mesin pencetak uang. Kalau Bapak Ibu mau menghasilkan uang banyak, Bapak Ibu harus paham marketing plan. Di bisnis ini, minimal Bapak Ibu bergabung basic, Bapak Ibu akan membawa pulang 3,67 miliar. Ini baru kulitnya. Kenapa kulit? Karena motor 20 juta, mobil 150 juta, Pajero 500 juta, rumah 1 miliar, champion 2 miliar. Itu 3,67 miliar. Berarti ini baru kulitnya, dagingnya belum. Ada harian, mingguan, bulanan. Ada prestasi 19 miliar. Lebih tinggi dari 3,67 miliar. Siapa yang belum paham angkat tangan, Sir? Berarti Bapak Ibu belum belajar marketing plan. Siapa yang tidak punya buku flipchart angkat tangan, Sir? Punya semua kan? Dibaca. Ada. Dibuka aja. Di buku flipchart itu ya, kalau yang lama yang baru saya tidak tahu. Itu halaman 16, 17, 18 harus Bapak Ibu baca. Di situ potensi harian berapa, mingguan berapa, bulanan berapa, prestasi berapa. Ada riwayat prestasi 19,9 miliar. Nah, 19.936. Nah, 19.936 juta. Apa ya? Nah, jadi di bisnis ini tuh tidak hanya motor, mobil, itu baru kulit Bapak Ibu, baru kulitnya doang. Mungkin ada yang peraih motor 20 juta, wah merasa keren. Nah, itu baru lapisan kulit. Masalah saya ngomong. Nah gitu ya. Nah Bapak Ibu kalau mau serius di usaha ini, mau serius ya. Nah Bapak Ibu kalau mau serius di usaha ini, Bapak Ibu harus menjadi mitra priority. Priority itu wajib menjadi targetnya Bapak Ibu berikutnya, target priority.
Sekali lagi target harus punya, kapan ya saya priority? Apalagi Bapak Ibu punya uang tapi tidak priority. Wah, itu bahaya Bapak Ibu. Pasti itu. Pasti di dalam pikirannya orang di luar sana. Kalau di sini saya yakin mau priority semua ya. Di luar sana itu ada orang punya uang priority. Oh, punya uang 85 juta tapi joinnya basic atau reguler. Di luar sana, kalau di sini tidak ada. Kecuali yang pertamanya agak berlebihan. Nah, kenapa contoh nih saya, contohkan saya punya uang 85 juta tapi saya join basic. Wah, saya tak nyoba basic dulu dalam pikiran saya ya. Nanti kalau gagal tidak apa-apa lah, mau cuma 2.850.000 gitu kan. Ya nanti kalau sukses lumayan 3,7 miliar. Kalaupun saya tidak jalan kan tidak apa-apa, cuma segitu. Itu pikirannya orang yang join basic tapi punya uang priority. Nah, ini saya mau bergabung di usaha ini katanya mau jangka panjang, punya uang priority tapi join basic. Pikirannya nanti kalau gagal tidak apa-apa gitu kan. Nah, kita join usaha ini untuk merencanakan kegagalan atau kesuksesan? Nah, kalau merencanakan kesuksesan, pikirkanlah bagaimana cara sukses. Kalau Bapak Ibu merencanakan kegagalan, pikirannya begitu. Kayak saya ini yang saya contohkan ini. Padahal mampu priority, joinnya basic. Nanti kalau gagal tidak apa-apa. Berarti kan rencananya gagal. Nah, ini saya contohkan real nih, saya nih dulu 2 Mei 2018 saya bergabung itu udah punya uang, miskin gitu kan. Tapi saya priority Bapak Ibu. Bu Novi juga punya hutang 2 miliar, tapi priority. Pak Didi, Bu Nurayati punya utang 1 miliar, tapi priority. Loh kok bisa? Karena kita punya target untuk sukses. Kita serius mau sukses. Makanya kita serius bergabung priority. Apa yang dilakukan? Saya, Bu Novi, Pak Didi, Pak Bu Nurayati itu. Yang kita lakukan adalah jual pinjam. Jual apapun yang di rumah yang kira-kira bisa dijual, jual dulu. Oh, di rumah ada sepeda motor 2, jual 1. Oh, di rumah kok istri kok punya gelang, punya kalung, jual dulu. Oh, kalau di rumah tidak ada apa-apa, bagaimana? Oh, tidak mungkin. Minimal punya kulkas ya kan, punya TV. Apapun yang ada di rumah dijual aja. Dijual aja. Kenapa? Ketika Bapak Ibu sukses, Bapak Ibu bisa mengembalikan isi rumah itu jauh dengan yang lebih mewah. Loh, saya dulu menjual TV. TV itu dipakai ibu saya untuk nonton sinetron. Teman-teman saya bilang saya durhaka. Loh, Pak Ingkar ibunya nonton tidak punya hiburan. Loh, nanti kalau saya sukses, saya belikan TV yang lebih bagus tuh ibu saya. Kemarin saya belikan TV beneran tuh 24 juta. Yang saya jual dulu cuma 3 jutaan. No. Kalau saya tidak jual TV, saya tidak priority. Saya join basic. Hari ini dapat 1 Pajero, 1 motor, 1 rumah. Karena saya priority motor mobil banyak gitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu harus paham marketing plan. Nah, Bapak Ibu harus upgrade ke reguler, bisnis, eksekutif atau prio. Siapa yang masih basic angkat tangan? Kira-kira Bapak Ibu yang angkat tangan punya enggak uang untuk upgrade reguler? Belum tuh ya. Siapa yang punya uang untuk upgrade reguler? Saya enggak harus upgrade malam ini enggak. Siapa yang punya uang untuk upgrade reguler tapi Bapak Ibu masih nahan? Ada enggak kira-kira angkat tangan? Oh, ada. Kenapa Ibu nahan? Belum paham? Belum paham. Belum paham. Kalau misalkan Ibu malam ini upgrade reguler saya kasih 5 mitra, mau? Mau. Loh. Enggak paham. Berarti upgrade-nya nunggu dikasih 5 mitra. Untung saya bilang misalkan ya. Misalkan itu loh ya. Nah, bisa. Nah gitu ya, segera upgrade loh, itu minimal reguler. Siapa sponsornya? Sponsornya siapa? Ya, pokoknya upgrade bertahap ya. Upgrade, reguler, bisnis, eksekutif atau priority, gitu ya. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau pas Ini yang sponsornya Bu Novi siapa? Angkat tangan dulu. Set. Banyak ya. Nih, tak kasih tahu ya. Bapak Ibu yang sponsornya Bu Novi jangan sampai basic. Bapak Ibu akan jadi manusia paling rugi saat BCS. Beneran. Bu Novi itu closingannya banyak. Bapak Ibu yang join langsung ke Bu Novi, seminggu belum mendaftarkan mitra, bisa jadi di bawah Bapak Ibu sudah ada mitra loh. Ada yang seperti itu?
Ya. Dan Bapak Ibu masih basic, wah rugi. Ruginya di mana ini? Tak kasih tahu ya. Contoh nih, ini ada Ibu Novi, Bapak Ibu di sini si A. Bapak Ibu join basic, Bu Novi closing ditaruh di bawah jaringannya Bapak Ibu basic misalkan ya. Maka Bapak Ibu dapat 1 poin. Seandainya Bapak Ibu reguler minimal, Bapak Ibu dikasih mitra atau Bapak Ibu mendaftarkan mitra, Bapak Ibu reguler, Bapak Ibu dapat 2 poin. Kalau Bapak Ibu priority dikasih 1 mitra, Bapak Ibu dapat 5 poin. Itu Bapak Ibu. Maka jangan berlama-lama menjadi mitra basic. Segera upgrade dan segera daftarkan seluruh anggota keluarga. Siapa yang suaminya, istrinya, anaknya belum didaftarkan, angkat tangan. Set. Kakak ya. Saya itu ya satu keluarga, anak, istri, kakak, adik, bapak, ibu, mertua sudah saya daftarkan semua. Om tante itu sama KTP-nya itu saya mintai semua. Habis keluarga saya, sampai saya cari KTP teman-teman saya yang nggak mau join tak pinjemin dulu KTP-nya. Saking saya pahamnya betapa luar biasanya marketing plan di bisnis ini. Bapak Ibu join, kelihatan nih? Kelihatan. Bapak Ibu bergabung, terus di bawah jaringannya Bapak Ibu ada anak, istri, suami. Bapak Ibu closing mitra, ditaruh di bawahnya keluarga, ini keluarga. Ini Anda. Closing, ditaruh di bawahnya keluarganya Bapak Ibu. Nama yang Bapak Ibu taruh ini dapat omset. Ini katakanlah Bapak Ibu dapat mitra 1 basic. Ini anak, ini Bapak Ibu. Anak dan ngapa-ngapain, ditaruh 1 mitra, dapat 1 poin. Kanan kiri Bapak Ibu taruh basic, kanan kiri dapat 1 poin. Ternyata ini berkembang. Anak dapat motor, mobil, rumah. Bapak Ibu tidak usah dipikirin di paling atas. Daftarkan suami kanan kiri diisi orang, berkembang dapat motor, mobil, rumah. Bapak Ibu sudah pasti dapat. Jangan sampai Bapak Ibu join nih, terus kanan kirinya orang lain. Bapak Ibu akan menjadi manusia paling rugi di BPJS. Ajur-jur pokoknya. Begitu, anak saya TK saya daftarkan, kelas 1 SD dapat motor, dapat mobil. Ini kurang dikit Pak Jiru, kelas 5 SD. Pak, tidak ada uangnya, tidak ada uang usaha. Ya, jual pinjam. Bapak Ibu join basic. Target utamanya adalah balik modal. Jangan ajak 2 bantu 2, kelamaan. Balik modal. Berarti Bapak Ibu harus mendaftarkan minimal 8 orang basic. Ketika Bapak Ibu mendaftarkan 1 orang basic, Bapak Ibu dapat bonus 400.000. Kalau kali 8 berapa? 3.200.000. 400.000 kali 8, 3,2 juta. Uang yang Bapak Ibu keluarkan berapa? 2 juta 8. Itu Pak. Balik modal enggak itu? Balik modal. Jadi cara balik modal bukan dari jualan produk, tapi dari tingkatkan bonus sponsornya Bapak Ibu. Gitu kan? Ada pertanyaan? Tanya Om. Saya tanya Mas, lagi maaf ya saya ceritanya Sampai yang bilang upgrade tadi, seandainya kita basic sekarang. Iya. Bapak basic kan ini aja susah sekali Mas. Satu keluarga itu belum banyak yang belum mengizinkan kita berangkat. Tuh, sama Pak, saya juga. Iya kan, itu contoh. Saya pengalaman saya ditentang sama anak saya. Tapi saya cuma gini, udahlah, saya minta restunya anak saya aja, biar papa yang tahu. Berarti yang menentang keluarga itu jangan diajak ngobrol lagi bisnis ini Pak? Enggak, saya nggak ajak ngobrol. Itu Cuma solusinya. alhamdulillah istri saya kasih pemahaman agak bisa memahami. Nah istrinya diajak ke sini hari Minggu Pak? Terus nggak mau dia kalau saya kasih share TikToknya Bu Novi. Ya lihat akhirnya ya kita coba keluar duit 2850 itu udah petenten Mas. Karena duit itu kan istri ya Pak. Iya karena kita kan hasil kan dikasih kali istri itu yang berkuasa untuk mengizinkan keluar atau enggak, itu pertama. Iya. Kita bisa basic aja, bisa ketemu Bu Novi, alhamdulillah sekali dapat pelajaran yang tidak semua orang percaya. Iya. Saya bilang sama teman aja pasti penipuan, pasti penipuan. Oh temennya bilang penipuan. Oh iya, ditanya balik Pak. Tapi makanya saya akan belajar di sini supaya bisa menguasai, supaya saya bisa menyampaikan. Jos, Ya. semangat. Jadi
Bapak harus melakukan ini ya. Iya. Belajar, bikin daftar nama. Saya barusan dapat ini, makanya saya tadi tanya belajar dari mana kan itu. Makanya nggak muncul saya. Iya. Wah, oh, di sini ada. Ini semua ada di dalam buku merah itu, Pak. Ya, terus yang kedua gini Mas. Setelah saya paham, sedikit banyak paham lah ya. Saya ikut yang paling murah, basic. Kemudian Iya. setelah saya paham, kok rasanya kepengen yang meningkat kan? Berarti Bapak jos berarti. Benar gini, kita sudah kerja, dapat 2 mitra, bahkan bawahnya udah ada mitranya, kita udah dapat keuntungan merasakan. Kalau kita mau upgrade itu gimana caranya? Apa nggak anus yang itu atau gimana kan gitu? Oh iya. Upgrade itu gampang. Bapak tinggal belanja produk sisanya. Tinggal misalkan Bapak basic mau upgrade ke reguler. Nah, harga reguler dikurangi basic, Bapak kasihkan uangnya ke Bu Novi. Jadi kita pindah ke Bukan tidak, nambah perbelanjaan. kita startingnya sudah menjadi reguler. Ya, ID-nya tetap nanti namanya reguler. Soalnya saya gini, kemarin juga dibilangin, oh pindah sini, nanti kita hangus kalau udah perjalanan. Siapa yang bilang itu? Ada yang seperti itulah. Oh, orang di luar sana. Ya di lingkup sini mungkin belum paham lah. Oh, belum paham. Makanya, ya kalau hangus ya yang cepet-cepet tapi duitnya dari mana? Yang Iya, nggak apa-apa. Ini kalau baru ini dibeli. yang dirasakan sama kita ini. Iya. Kita ini ibaratnya kayak orang nggak dipercaya orang maksudnya. Jangankan Bapak, saya naik Pajero aja, dikira itu Pajero sewa. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, nggak masalah. Makanya saya cuma gini, wes dah oleh mobil, dah oleh mobil. Pokoknya Bapak lakukan ini ya. Ya, Belajar, bikin daftar nama. Hari Minggu ini penting ya Bapak Ibu. Tidak ada acara yang lebih penting. Ini rapalan yang harus Bapak Ibu ingat kalau perlu di print tempel depan pintu rumah. Hari Minggu tidak ada acara yang lebih penting selain hadir dan menghadirkan di acara ABCS Group. Hari Minggu jam 1 siang. kalau bisa bawa orang. Lo harus bisa, kan punya 300 daftar nama. Ya kan? Hari Minggu tidak ada acara yang lebih penting selain hadir dan menghadirkan. Orang itu sering gini mas. Saya kalau ikut bawa uang. Tuh, nggak usah, yang penting bawa nyawa, Pak. Seolah-olah kalau kita Iya. lah nanti suruh beli kan gitu. Tadi kan saya bilang, ada manusia bernyawa dan tidak gila. Kasih informasi, undang ke sini hari Minggu. Ya oke. Tidak punya uang, nah itulah makanya kita mencari orang-orang yang tidak punya uang. Kita ajari bagaimana biar orang yang tidak punya uang itu bisa punya uang. Bapak tetanggaku tidak punya uang, utangnya banyak dan diseret ke sini. Gitu. Dalam prosesnya Bapak itu akan menemukan orang yang punya uang atau orang kaya. Tidak masalah bergabung cepat, nah itu anggap bonus gitu. Ya kita ini tagline-nya kan bantu umat lunas utang bebas riba. Berarti yang kita bantu orang-orang miskin kan, tidak punya uang banyak utang itu kan. Jangan begitu. Kita cari banyak orang yang tidak punya uang, ke sini kita kasih paham bagaimana kita bisa hidup banyak uang gitu loh. Gitu ya. Nah, Bapak punya uang? Tidak. Ya sudah pantas Bapak ada di sini. Di luar sana banyak nggak orang seperti Bapak? Dirangkul Pak, hari Minggu bawa ke sini semua. Gitu ya. Oke. Sebelum saya akhiri, saya mau bahas tim elit. Nah, tim elit itu ini. Ayo teruskan kasihan kebaikan. Oke, mau ke Pak. Pak siapa dari mana? Sponsornya siapa? Baru join hari ini. Bu Novi Heri. Iya betul. Oh iya. Penjelasan dari narasumber pertama dengan penjelasan Pak Enggar ada perbedaan ya. Bedanya di mana? Masalah yang kalau kita sudah join, yang penjelasan pertama tadi harus bawa 2 mitra kiri kanan. Ya benar ini sama kan? Kan promonya 175 triliun ya, normal aja ya. 275 kanan, 275 kiri. Ini tim kirinya Bapak, ini tim kanan. Tapi penjelasan Pak Enggar tadi harus lurus ke bawah. Enggak. Itu kan contoh. Pak siapa namanya? Kapan kita ini? Pak siapa namanya? Pak Busidin. Pak Pak Busidin. Gus. Busidin. Busidin. Ini ya. Ya. Pak Busidin
harus mengajak 2 orang. Tim kanan si A dan tim kanan si B. Tadi saya mencontohkan jika Bapak Ibu bergabung, daftarkan anak dulu gitu kan. Nah ini kan yang saya gambarkan kiri aja, kanannya kan belum. Daftarkan anak atau istri, kan kanan kiri. Nah sama aja kan Pak. Cuma ini ada garisnya nih enggak, kita tambah garis wes. Nanti Bapak jangan bingung, misalkan saya gambar gini ya, Bapak harus punya 2 orang mitra nih, si A dan si B. Agak banyak nyamping lah. Kenapa beda lagi gitu kan? Ini hanya ilustrasi saja Pak. Ya, maksudnya kan lebih diutamakan itu kalau dari keluarga kita dan setelah kita masuk di rumah kita. Iya, betul. Maksimalkan upgrade ID utama. Bapak Ibu bergabung ID pertama minimal reguler bisnis eksekutif atau priority. Sebelum mendaftarkan orang lain, daftarkanlah dulu anggota keluarga di bawah jaringan kita. Oke, sekarang saya mau bahas ini, paham Pak ya? Udah ya? Nah, kita bahas elit ya. Elit. Di usaha ini, teori sederhananya, ketika Bapak Ibu bergabung, Bapak mengajak si A dan si B, mengajak 2 orang, ya kan? Pertama daftar, ajak 2 ke, terus bantu 2, kan gitu kan? Bantu 2, terus duplikasi. Duplikasi itu artinya setiap orang yang bergabung di usaha ini harus punya 2 mitra, melakukan persis sama seperti kita, betul? Bapak Ibu mau kaya cepat atau lambat? Nah, ini pelajaran hanya untuk calon mitra. Hanya untuk calon. Kalau Bapak Ibu sudah bermitra, lupakan ini. Lupakan. Jadi yang harus dilakukan adalah ajak banyak, bantu banyak. Ajak banyak, bantu banyak. Kalau Bapak Ibu mendaftarkannya 2 orang, Bapak Ibu menikmati bonus sponsor 400.000, betul? Kalau Bapak ajak banyak, maka Bapak Ibu bisa menikmati seperti yang saya nikmati. Saya bulan Januari 2024 itu bonus sponsor saya itu 500 juta. 2025 Januari itu bonus sponsor saya 98 juta. Februari ini tanggal berapa? 11 ya? Saat itu 40 juta. Itu tak kirim ke Mas Andri sama Mas Maman. Kalau udah percaya nanti share ya. Tiap hari berapa? Nah, kalau Bapak Ibu ajak 2, bantu 2, Bapak Ibu hanya akan menikmati 800.000 sekali seumur hidup. Tidak mungkin bisa begini. Kenapa saya bisa begini? Karena saya ajak banyak, bantu banyak. Ajak banyak, bantu banyak. Nah, Bapak Ibu mau nggak menikmati seperti yang saya nikmati? Mau. Maka Bapak Ibu harus mengajak banyak orang setiap hari Minggu ke sini. Oh, berarti bisnis ini ngajak-ngajak orang Pak ya? Loh iya, kita ngajak orang merdeka dari kemiskinan loh. Kita mengajak orang lunas hutang bebas riba loh. Kita mengajak orang bisa merubah kehidupannya loh. Kita bisa mengajak orang bisa mewujudkan impian-impiannya loh. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang banyak loh. Bukan hanya bener nggak? Wah saya ngajak orang nggak bisa loh. Kan ada teorinya. Belajar, bikin daftar nama aja. Yang menjelaskan ada hari Minggu di sini. Jadi tidak ada kalimat nggak bisa, susah sulit nggak bisa. Itu hanya sebatas pikiran. Gitu ya Bapak Ibu. Siapa yang siap ajak banyak, bantu banyak, angkat tangan. Ini calon champion semua, amin ya. Nah, di Sahabat Karib itu ada namanya tim elit. Seorang elit itu mensponsori minimal 1 orang per bulan. Bapak Ibu 1 bulan itu kalau di rumah saya itu lebih kurang 30 hari. Kalau di sini berapa hari? Sama ya. Kita hidup 30 hari, setiap hari ketemu orang. Masa daftarkan cuma 1? Itu kan penghinaan gitu kan. Terus saya enggak mau lah. Gitu kan. Nah, kalau Bapak Ibu bisa, ini contoh ya, bulan ini aja Facebook 40 juta kalau dibagi 400.000 berapa paket ini?
Berapa? 100 pas. Oh iya, 100 ya. Anggap aja ini basic semua, anggap saja ya. Berarti tanggal 1 sampai tanggal 11 saya mendaftarkan 100 orang basic. Kalau Bapak Ibu satu orang 1 bulan akan menjadi tim elit, berarti kalau dihitung kasar ya, saya 100 orang ini berarti 1 bulan kan 1 tim elit. Berarti saya 100 bulan. 100 bulan kalau dibagi 24 berapa? Melet. 100 bulan 100 mitra dibagi 9 tahun, apa 9 bulan bisa. 100 dibagi berapa? Ini mau tadi ya. 12 setahun mas. 12 setahun 10 tahun ya nih. 9 tahunan lah, 9 tahunan. 100 bulan dibagi 12. Berapa tahun itu? 9 tahun lah kita. Berarti saya menyelesaikan pekerjaan elit ini 9 tahun ke depan. Saya kerjakan selama 11 hari. Jadi saya ini banyak elit jadi saya ya. Nah, Bapak Ibu harus punya prestasi karena prestasi adalah harga diri. Bapak Ibu ditarget 1 bulan 1. Bapak Ibu harus merasa tidak punya harga diri, harusnya loh ya. Oh, saya masa dalam sebulan cuma 1. Kalau bisa 2 dong. Oh 2 kok bisa, kalau bisa 3 dong. Oh Pak Enggar bisa segitu banyak, saya harus bisa melebihi Pak Enggar dong. Nah itu. Kalau itu Bapak Ibu lakukan dan Bapak Ibu ajarkan ke semua mitra, 3,67 miliar itu tidak sampai setahun Bapak Ibu. Tidak sampai setahun. Ajak 2 bantu 2 duplikasi 15 bulan Bapak Ibu dapat 3,67 miliar. Kalau Bapak Ibu minimal seminggu 1 saja. Seminggu 1 kan seminar seminggu sekali kan? Sebulan 4 kali. Setiap seminar Bapak Ibu mengajak orang datang ke sini dari daftar nama itu betul kan? Masa closing 1 aja tidak bisa? Pasti bisa, harus bisa. Pasti bisa, harus bisa. Pasti bisa, harus bisa. Pak, kalau nggak bisa bagaimana tuh? Hapus dulu dari pikiran. Kalau nggak bisa itu harus hapus. Pasti bisa, harus bisa. Nah, pasti bisa, harus bisa. Kok bisa bagaimana? Oh, saya punya mentor, punya leader, punya fasilitas. Pasti bisa, harus bisa. Hari Minggu minimal 1 mitra. Maka sebulan 4. Bapak Ibu akan menjadi elit yang super elit. Bisa Sahabat Karim. Nah, gitu ya. Nanti absen ke Bu Novi dan ke mentor-mentor ABCS. Hari Minggu yang closing absen. Saya sudah menyelesaikan closing 1 mitra 1 minggu. Minggu depan lagi 1 mitra 1 minggu. 1 mitra 1 minggu. Jangan 1 mitra 1 bulan, di kelamaan nih Bapak Ibu, gitu ya. Siap? Kalau 1 mitra 1 minggu, berarti Bapak Ibu dapat 400.000 kali 4. Itu 1,6 juta. Oh, enak kan? 2 bulan udah balik modal. Gitu? Nah, ajarkan ke mitranya Bapak Ibu yang baru join itu. Minggu depan bawa temen ya, ajari dulu belajar sama bikin daftar nama. Minimal minggu depan bawa suami, bawa istri, bawa anak. Closing 1 mitranya, ternyata mitranya menduplikasi ngajak 4 orang. 6 bulan Bapak Ibu minimal kajiro Bapak Ibu. Minimal ya. Ya. Oke, sementara itu yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu presentasi tidak usah presentasi. Yang presentasi udah ada Mas Saman, Mas Andri, Pak Yadi, apalagi Mas Anang, Mas Hadi, Pak Aris, Marta. Kalau terakhir mau tanya boleh nggak? Boleh. Yang terakhir Pak, ini masih kita berkelanjutan. Enggak, sama Mas Enggar. Silakan Pak. Kewajiban kita atau tugas kita adalah mencari mitra minimal 2. Yang pertama loh ya, ke kanan kiri dulu ya. Kalau yang basic Mas, mau melarat soal ini. Kemudian kita membina 2 mitra ini supaya dapat 2 lagi. Oke. Ya. Mitra baru tetap ajak 2 bantu 2 duplikasi. Ya. Kalau sudah sebulan, 2 bulan, 3 bulan jangan ajak 2 bantu 2. Minimal 4 titik akan bertahan aja, bertahan. Artinya saya gini pertanyaan saya. Mitra ini duplikasi kita, ya kan? Dia cari 2. Itu kita dorong lah, ayo. Nah, terus kita sendiri ternyata dapat sendiri di luar dari mitra itu gimana? Itu namanya elit, Pak. Elit itu setiap kita, Bapak, saya dan kita semua itu setiap bulan minimal mendaftarkan 1.
Jadi setiap bulan tuh minimal Terus satu. dimasukkan ke diagramnya yang sebelah mana? Nah itu nanti Oh, ke Bu Novi. Sip. Ya, Ibu Bapak kan sponsornya Bu Novi. Kepengen lebaran bawa mobil mas. Nah, semuanya harus punya semangat seperti Pak siapa ya? Pak Syukur. Pak Syukur, namanya Pak Syukur. Bapak rumahnya di mana? Dalam tapi ternyata mantan tetangganya Bu Novi digondong, beliau dulu kecil dibesarkan. Ya, aku kan boy ternyata kan. Dari Kampung Malang mas, Surabaya. Bersyukur. Jadi gini Bapak Ibu, mungkin di antara Bapak Ibu semua yang tidak didukung pasangannya, keluarganya, mungkin merendahkan Bapak Ibu, meragukan Bapak Ibu. Yang harus Bapak Ibu lakukan hanya satu, menjadi bukti. Buktikan Bapak Ibu membawa pulang mobil cash. Gak perlu keder, gak perlu patah semangat. Kita udah berada di bisnis yang tepat. Bapak Ibu berkacalah pada Pak Aris Marta. Berdiri dulu Pak Aris. Nah, yang belum kenal Pak Aris dulu, Pak Aris ya. Beliau dulu seorang pemulung aja bisa sukses membawa pulang berapa motor mobil Pak? 5 motor, 3 mobil, 1 Pajero. Dibelikan Suzuki. Isuzumu Pak. Isuzumu. Nah, beli rumah juga di Malang. Gitu ya. Pokoknya Bapak Ibu berkacalah pada Pak Aris Marta. Ya, berkacalah pada Ustadz Haji, seorang guru ngaji dengan kesibukannya. Zaman dulu sarungan kemana-mana Bapak Ibu. Ustadz ajari pakai celana panjang. Akhirnya loh, naik motor sarungan, prospek sarungan, sampai tembus Pajero sarungan. Malam ini pakai celana panjang. Iya. Di grup ABCS ini Bapak Ibu punya banyak senjata orang-orang yang sangat sukses, orang-orang yang menginspirasi, yang bisa Bapak Ibu jadikan percontohan. Bapak Ibu kalau ditanya orang, Bapak sudah dapat apa? Saya dapat peluang, saya yakin tahun ini akan bisa punya mobil cash. Jawabnya harus punya nilai jual. Jangan, Bapak dapat apa? Saya baru seminggu belum dapat apa-apa. Terus orangnya mau join gimana gitu kan? Bapak jam jawabnya mas gitu ya. Yang namanya orang baru join, dapatnya apa? Dapat kesempatan. Saya yakin tahun ini akan mengikuti mentor-mentor saya, membawa pulang motor, mobil, rumah cash. Itu jawaban yang paling jos. Biar yang tanya ini segera transfer gitu loh. Iya. Jangan sampai Bapak Ibu ditanya, saya baru join, belum dapat apa-apa, masih belajar. Orang akan cari leader lain. Nah, gitu loh Bapak Ibu. Ya. Ada pertanyaan? Sudah? Ya, syukur. Sudah ya? Loh, langsung untuk duit upgrade lah ya? Iya. Upgrade pun Novi. Oke Bapak Ibu, sementara, oh ya, terakhir kan. Siapa yang belum punya TikTok angkat tangan? Set. Bapak Ibu yang belum punya TikTok dan bisa TikTokan, minta anaknya yang lebih muda atau mentornya atau siapapun bikinkan akun TikTok. Iya. Terus Bapak Ibu bikin video singkat 1 menit. Contoh paling gampang bikin video sama Pak Aris Marta. Ya, di samping saya ini seorang pemulung luar biasa, ketemu usaha ini bisa beli mobil cash tanpa DP, tanpa cicilan. Mau nggak seperti Pak Aris Marta? Kalau mau saya 08 sekian upload di TikTok. Itu yang sudah belajar marketing plan boleh, yang belum belajar jangan bikin ya. Nah, bikin konten sama Abah Yati. Di samping saya ini seorang penggali kubur. Ada yang mau antri? Nah. Ya, bercanda ya. Bikin konten ini konten Bapak Ibu. Ada yang mau antri? Tidak, bercanda ya. Antrilah menjadi temannya Pak Abah Yati. Kenapa? Beliau seorang penggali kubur, sudah bisa penghasilan belasan juta dan bisa beli motor cash dari usaha ini. Bentar lagi mau dapat mobil cash. Mau seperti apa ya sih? Teman saya ya. Nah gitu doang kan gampang kan? Nah, di depan ada mobilnya Mas Hadi, Pajero warna hitam. Habis ini konten semua.
Geret Mas Haji. Di samping saya ini seorang guru ngaji. Dulu naiknya hanya motor. Kemana-mana naik motor, luar biasa. Beliau guru ngaji sadar peluang, gabung di usaha ini sudah bisa beli Pajero Cash untuk siar kemana-mana. Sekarang naik Pajero tanpa tipe tanpa jeda. Ini video ini saya tujukan kepada seluruh guru ngaji di Indonesia yang mau ketularan seperti Ustaz tadi, telepon saya 08 sekian upload di TikTok. Gampang kan? Kenapa tidak dilakukan? Di ABCS ini banyak sekali senjata. Ada Ustaz Hadi, ada Pak Aris Marta, ada Pak Anang, ada Pak Yadi, ada Mas Andri, ada Mas Hadi, ada Mas Salman, ada Bu Novi Didit, ada Pak Cip yang baru dapat mobil berapa? Mana? Mobil apa? Gimana? Gimana? Nah, itu dikontenkan juga. Itu ya. Mana? Nah, gitu ya. Ini kantor Bapak Ibu kontenkan setiap hari. Contoh konten nih. Apa? Brandingnya apa ini? Gedung Putih ya? Gedung Putih. Nah, tadi saya konten, tadi ditonton ya salah satu contohnya ya. Hari ini luar biasa, saya mengikuti pelatihan di Gedung Putih, sebuah gedung yang sudah mencetak membantu ribuan orang lunas hutang bebas riba. Kebetulan gedung ini ada di Surabaya. Buat warga Surabaya yang mau lunas hutang, saya tunggu nih di Gedung Putih, di Rungkut, di jalan apa? Sebutkan. Setiap hari saya di sini, silakan merapat. Telepon saya dulu ya. Nah, sebutkan di itu, tanya Bu Novi. Gitu ya. Pokoknya branding lah gedung ini loh Bapak Ibu. Gedungnya di syuting, jangan saya di gedung yang kelihatan wajahnya Bapak Ibu. Gedungnya di syuting ya. Gedungnya itu kelihatan megah mewah besar gitu loh. Nah, setiap Bapak Ibu konten ini, masa kalah sama basecamp saya di Pasar Burung? Saya punya basecamp tuh, ukurannya cuma 4x5. Itu kemarin sudah menghasilkan Desember itu 6 priority. Closingan saya pribadi. Januari 2 priority, Februari 2 priority. Pasar Burung ukuran 4x5. Kenapa? Karena sering saya kontenkan. Saya pulang ke Solo. Saya seminar di Bojonegoro, ditelepon sama bapak-bapak. Pak Enggar ini saya ada di base camp. Bapak kok nggak telepon dulu? Ya ini saya tahu dari TikTok, base camp Pegelmaran Pasar Burung Batang. Saya datang aja, rupanya saya ketemu Pak Enggar. Oh di situ ada orang nggak? Kebetulan pas ada home sharing tim saya. Nah, udah bapak sama mitra saya aja. Ternyata saya rekan mitra saya nggak mau join, maunya ke saya. Ya udah bapak transfer aja join basic. Pak minggu depan pengen ketemu lagi belum mantap, oke datang lagi. Pas datang kedua itu bawa uang untuk priority bapak itu. Gara-gara saya sering ngontenin base camp gitu loh. Makanya bapak ibu seringlah menjual Gedung Putih ini. Biar paling gampang itu warga Surabaya datanglah ke Gedung Putih di Jalan Pandunggo 1. Nah, kalau kamu mau lunas hutang beberapa bulan ke depan, datanglah ke Gedung Putih ini, saya tunggu, saya ajari caranya. Kalau perlu konten sama Bu Novi ini, contohnya, ibu ini dulu punya utang 2 miliar, gara-gara belajar di gedung ini, sekarang sudah lunas. Mau warga Surabaya datang ke sini ya, pokoknya kontenkan Bapak Ibu, ruangan ini loh, gedung ini loh. Bapak Ibu akan dikejar-kejar calon mitra. Iya, saatnya sekarang dikejar-kejar calon mitra, bukan Bapak Ibu ngejar-ngejar calon mitra. Biar Bapak Ibu dikejar-kejar calon mitra, Bapak Ibu harus personal branding dan team branding. Gitu ya? Loh, kalau Bapak ada tak yang jarang kesini tuh? Banyak. Waduh, Bapak Ibu ini gimana? Kalau perlu setiap hari, Bapak Ibu kerja pagi, siang, sore kesini Bapak Ibu. Rakitan konten, rakitan bisa bahasa Jawa semua ya? Nah, rakitan konten sini-sini gitu kan. Semua sudut ruangan ini bisa dikontenkan, bisa. Ruangan sebesar ini Bapak Ibu siang-siang datang kan boleh ya? Boleh buka ya. Bapak Ibu di pojokan sana misalkan, Bapak Ibu ruangan luar biasa seperti ini kosong. Bapak Ibu mau nggak jadi penghuni ruangan ini? Resikonya kalau Bapak Ibu masuk ruangan ini bisa lunas hutang. Nah, Bapak Ibu mau nggak lunas hutang? Segera masuk ruangan ini di jalan itu tadi pas saya. Di bawah itu ada lemari kaca.
ada produknya. Bapak Ibu bikin konten luar biasa. Gara-gara produk seperti ini, saya bisa punya penghasilan 1 juta setiap hari. Nah, di belakang ada gudang, bikin konten lagi. Wah, luar biasa pesanannya, kan setiap hari packing loh tuh. Produknya laris manis gara-gara bisnis semacam ini loh. Bisa dapat motor, mobil, rumah. Gitu Bapak Ibu. Setiap sudut ruangan ini bisa dikontenkan. Setiap manusia mentor-mentor ledelan ini bisa dijadikan konten. Nah, gitu. Kalau perlu Bapak Ibu live TikTok. Live di gazebo. Tahu kan gazebo? Nah, di ruangan di kantor ini ada orang, banyak orang datang itu biasanya sore ya Bu ya. Sore kan banyak datang tuh. Nah, Bapak Ibu yang kerja atau tidak kerja, yang nganggur atau yang kerja, pokoknya di atas jam 2 Bapak Ibu datanglah ke kantor ABCS ini. Live lah. Kalau ada yang datang, siapa misalkan peraih langsung, ini buktinya nih, Mas Hadi ini Bapak Jironya langsung di live kan. Oh yang nganggur jarang, oh yang sing kerja bener. Ya, itu Bapak Ibu. Wah, jangan disia-siakan tempat. Sia-sia. Ya, ini kantor mewah banget, jangan disia-siakan. Bapak Ibu kan tidak dimintai urunan dong. Bayar listrik, Bapak Ibu itu sudah luar biasa loh, disupport sama Pak Didi dan Bu Novi. Manfaatkan ya Bapak. Sini bisa, sini bisa. Mau ambil ke ATM Pak ya? Nah, itu sementara yang bisa saya sampaikan dari jam setengah 10. Saya cerita dikit. Saya kalau di base camp saya pulang paling cepat itu jam 12. Jam 12 malam. Saya di atas jam 2. Di atas jam 2 saya ke base camp, ya ketemu mitra, calon mitra gitu ya. Sampai jam 12 malam setiap hari, kecuali Sabtu Minggu karena seminar. Dan setiap orang yang ketemu saya, calon mitra, itu wajib bawa uang. Saya tidak pernah mau ditemui calon mitra kalau tidak bawa uang. Itulah salah satu kunci closing saya. Nah, kenapa? Karena saya punya presentasi online. Pak, saya mau ketemu Pak Enggar dulu buat ngobrol-ngobrol. Bawa uang sekalian Pak ya. Pak, saya belum siapnya bulan depan. Ya ketemu saya bulan depan aja Pak. Itu salah satu trik untuk bagaimana orang itu daftar. Nah, gitu. Kalau Bapak Ibu di sini nggak apa-apa, diundang ke sini aja. Kan di bawah ada ruang prospek. Ya toh? Berhasil lagi gitu. Gratis lagi gitu kan. Manfaatkan. Bapak Ibu boleh ngomong, ini luar biasa, saya punya kantor yang sangat mewah. Bapak Ibu mau ketemu saya di kantor saya, temui saya setiap hari jam 3 sore. Misalkan Bapak Ibu promosi begitu, Bapak Ibu jam 3 sore sudah harus ada di sini. Bapak Ibu boleh bilang ini kantor saya. Ya benar ya. Yang penting jangan bilang ini punya saya. Ini kantor saya. Jangan bilang ini punya saya, Pak, repot nanti. Ini kantor saya. Bapak Ibu kalau mau datang, fasilitas lengkap. Ada wifi, ada minum ya. Nah, seharusnya ya kantor ABCS ini ruang bawah itu, ruang prospek itu harusnya tiap hari minimal ada 10 calon mitra yang datang, minimal itu. Kan ada petugasnya tuh setiap waktu presentasi kan. Nah, itu Bapak Ibu harus berlomba-lomba menjadi pemateri di situ. Jangan Pak udah ada Ustadz Samad, ada Mas Hadi, ada Mas Andri, tak serahkan aja. Jangan begitu Bapak Ibu. Begitu. Nah, Bapak Ibu harus punya keinginan untuk presentasi di ruang bawah itu. Nah, itu emang Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus punya keinginan untuk menjadi pemateri di presentasi harian. Iya, karena personal branding itu penting, personal branding. Maksudnya baru ATM. Gitu ya. Ini nggak bisa dipaksa, harus muncul dari diri dalam dirinya Bapak Ibu. Anggap aja ini rumah sendiri, anggap aja ini kantor sendiri. Iya. Anggap aja miliknya Bapak Ibu, anggap saja loh ya. Anggap saja, jangan mungkin ngonaku aja. Apa nanti padannya biar dikeluarkan Pak Didi. Oh gitu ya. Nah, gitu Bapak Ibu. Pokoknya ABCS ini fasilitasnya udah lengkap. Bapak Ibu tinggal memanfaatkan fasilitas yang ada. Ya,
bekali diri dan pantaskan dirinya Bapak Ibu menjadi leader-leader yang jos di ABCS ya. Nanti bulan depan tanggal 9 siapa yang berangkat ke GSS angkat tangan set. GFC kan besok. Setelah itu kan ada Grand Success Seminar Ramadan ya di Bandung. Siapa yang ikut angkat tangan set. Saya. Yang tidak ikut segera daftar. Oh, suruh closing kok ikutnya apa sih? Enggak, ini beda Pak. Jadi gini Pak. Di bisnis ini ada satu pertemuan yang luar biasa Pak. Orang yang belum bergabung pun boleh bergabung, boleh mengikuti acara ini. Namanya GSS. Nah, ini paling atas ya. GSS. Ini ya, saya Bu Novi Pak Didi ini dari pertama kali join tidak pernah tidak menghadiri acara ini. Betul. Ya. Bahkan belum punya motor. Iya, kita join pertama belum punya mitra. Ya, belum punya grup, belum punya perayaan apapun ya. Kita datang ke acara ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena acara ini adalah acara paling tinggi di bisnis ini. Pesertanya itu ribuan, 5.000 orang Bapak Ibu. Dan di sana itu ada panggung lebih kurang 12 meter Bapak Ibu. Itu aja orang yang meraih motor mobil rumah naik ke panggung itu harus antri berkali-kali karena tidak muat Bapak Ibu. Ketika saya datang pertama kali ke acara ini, saya hanya jadi penonton. Wah, lihat orang terima motor mobil rumah. Saya tuh kesetrum pengen suatu ketika nih GSS berikutnya saya yang akan di panggung itu. Itu akan muncul dengan sendirinya ketika Bapak Ibu mendatangi ini. Bapak Ibu kalau datang ke acara ini lebih kurang. Bapak Ibu hanya butuh biaya 1,5 juta untuk kereta, untuk nginep, untuk makan dulu lebih kurang. Tapi 1,5 juta lebih kurang yang Bapak Ibu keluarkan, ya itu akan membuat Bapak Ibu lebih semangat berkali-kali lipat lagi. Beneran, Bapak Ibu mungkin selama ini kurang greget gitu ya. Masuk ke acara ini, Bapak Ibu akan punya kekuatan, akan punya power menjalankan bisnis ini ya pol-polan tanpa ada satu manusia pun yang bisa menghentikan Bapak Ibu. Ini tempatnya orang penuh motivasi nih Bapak Ibu. Itu acara spektakuler. Bogor. Oh iya, itu paling jos itu. Di Surabaya pernah ada 4.000 orang juga 2 kali gitu ya. Terus nanti bulan Mei tanggal 11 Bapak Ibu khususnya semua di ruangan ini wajib hadir ke acara Milad Sahabat Karib. Itu acara ulang tahun Sahabat Karib di Jogja. Nah, itu Bapak Ibu kalau berangkat plus minus hanya 600.000 ya, lebih kurang ya 600.000. Bapak Ibu bisa ikut acara Milad Sahabat Karib yang keempat di Jogja. Siapa yang siap berangkat ke Jogja? Saya. Sudah berapa yang daftar ABCS? Belum. Belum di apa ya? Oh 200. Jangan sampai kehabisan loh. Tapi cuma beli 200. Itu targetnya 2.000 dulu. Berarti udah 10% dari acara dari ABCS. Tepuk tangan buat ABCS. Oke Bapak Ibu, sementara itu yang bisa saya sampaikan, saya doakan Bapak Ibu semua tambah semangat ya. Amin. Tambah semangat, tambah pol-polan. Hadir dan menghadirkan di setiap acara yang diadakan di ruangan ini. Maksimalkan segenap potensi diri, hadir dan menghadirkan. Bukan hanya hadir ya, hadir dan menghadirkan. Itu pesan buat yang tidak atau yang jarang hadir ke home sharing ya, suruh segera tobat gitu ya. Iya. Suruh datang. Ini kan ruangan bisa 200 ya. Bisa. Ini bisa sampai sini. Nah, ini kan masih longgar. Ini harus diisi manusia. Kalau tidak ada bahaya. Tuh, sama sampai di belakang layar. Bapak Ibu, malam ini yang tidak membawa mitranya angkat tangan. Rugi Bapak Ibu. Pak, saya tidak bisa memotivasi mitra saya, gitu kan? Pak, saya tidak bisa ngajarin mitra saya, gitu kan? Ajaklah mitranya Bapak Ibu ke sini. Sudah ada yang ngajarin, sudah ada yang memotivasi itu. Bapak Ibu tinggal lakukan, nikmati, duduk diam, dengarkan.
Bapak Ibu punya mitra baru wajib dibawa ke sini setiap hari Selasa. Gitu ya. Nanti hari Selasa depan, hari Selasa depannya lagi ini harus full ini. Full sampai sana, sampai sana. Harus full. Kalau perlu tidak muat seminggu bisa 2 kali, Selasa Rabu misalnya. Saya aja punya ruangan 4 kali 5. Itu harus saya bagi setiap hari hanya 15 orang untuk home sharing. Ini bisa 200 orang. Bapak Ibu jangan sia-siakan. Gitu ya? Oke, terima kasih. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Sampai ketemu di panggung champion. Saya kembalikan ke Bu Novi. Silakan Bu Novi. Ada yang belum punya ini? Angkat tangan. Yang ini Bapak Ibu harus punya. Amin. Amin. Nah, gampang cuma mendaftarkan 1 mitra aja kok. Ya. Pangi tahu loh. Bapak Ibu belum bisa mendaftarkan orang lain di luar sana. Daftarkanlah dulu pasangan atau anak. Iya, anak itu. Bisa daftarkan. Iya. Daftarkan anaknya, istrinya, suaminya. Bapak Ibu bisa dapat ini. Bulan depan belum bisa. Ya bulan ini daftarkan anaknya, bulan depan daftarkan istrinya. Anaknya terus setiap bulan daftar KKP 3 bulan elit. Iya. Jangan sampai aku oleh uang alasan terus. Jangan ya. Oke. Gitu ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Novi. Terima kasih Pak Enggar. Tepuk tangan dulu Bapak ya.